Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai sebuah hal lucu juga kembali lagi ya. Biasanya kalau kita ngelihat di sebuah slayer lamaran pekerjaan, itu perusahaan-perusahaan banyak menyantumkan maksimal usia kerja gitu ya. Nah, dan anehnya lagi banyak keluhan mengenai generasi Z gitu ya. Jadi kali ini kita akan bahas mengenai itu. Dalam sebuah dunia yang kian canggih, di mana inovasi teknologi seolah tak pernah tidur, ada ironi yang tak lekang oleh perhatian, gitu ya. Perusahaan modern yang sibuk mengeluh tentang generasi Z, keluhan ini bagaimanapun juga seringkali diwarnai dengan sikap yang namanya kontradiktif, gitu ya, yang memancing senyum pahit tentunya. Mereka berbicara tentang kurangnya etos kerja, minimnya loyalitas, hingga kebebasan yang menggonta-ganti pekerjaan layaknya memilih menu makanan siang. Namun, di saat yang sama gitu ya, banyak dari perusahaan ini menetapkan syarat lamaran pekerjaan yang begitu ketat, termasuk batasan maksimal pengalaman kerja selama 2 tahun atau enggak 3 tahun. Sebuah paradoks yang layaknya menjadi sorotan satir. Di ruang-ruang rapat dengan dinding kaca ya, yang memantulkan bayangan kegelisahan manajer ataupun sumber daya manusianya gitu ya, atau HRD-nya, diskusi hangat ini seringkali berputar di sekitar satu tema utama, yaitu mengapa generasi Z tidak loyal. Mereka membedah statistik, membaca laporan yang mengulas tren kerja generasi muda, hingga menyusun strategi untuk mengikat. Tentunya di tengah hiruk pikuk itu gitu ya, mereka melupakan salah satu fakta mendasar, itu kebijakan yang mereka terapkan justru menciptakan lingkungan kerja yang tidak memungkinkan loyalitas untuk bertumbuh gitu ya. Bayangkan skenario berikutnya. Seorang lulusan baru, sebut saja namanya Givari, melangkah penuh harap ke dunia kerja. Ia baru saja menyelesaikan kuliah dengan predikat cum laude, aktif dalam berorganisasi mahasiswa, dan memiliki segudang sertifikat pelatihan. Namun, saat mencari pekerjaan, ia dihadapkan pada iklan lowongan yang menyatakan, "Kami mencari kandidat muda yang energik, kreatif, dan inovatif dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun." Givari yang baru saja lulus dan jelas belum memiliki pengalaman kerja hanya bisa menghela nafas, gitu ya. Namun, Givari bukanlah orang yang mudah menyerah. Ia mencoba melamar posisi magang, berharap bisa mengumpulkan pengalaman untuk memenuhi syarat yang diminta. Di sini, ia dihadapi tantangan lain. Nah, banyak perusahaan menawarkan magang tanpa gaji atau bayaran yang nyaris tidak mencukupi untuk membeli makan siang selama sebulan. Meskipun demikian, si Givari ini tetap melakukannya karena ia yakin ini adalah langkah pertama menuju karir impiannya. Setelah 1 tahun magang, si Givari akhirnya mendapatkan pekerjaan pertamanya. Ia bekerja keras, sering lembur tanpa dibayar. Nah, dan juga memberikan lebih dari 100% untuk memenuhi target perusahaan. Tetapi, gitu ya, ketika ia ingin mencoba peluang baru setelah 2 tahun bekerja, ia kembali dihadapkan pada syaratnya maksimal 2 tahun pengalaman di perusahaan lain. Dunia kerja seolah-olah menjadi permainan penuh jebakan, di mana Fanny terus-menerus berlari tanpa benar-benar tahu kemana arah tujuannya. Para manajer senior seringkali membandingkan generasi Z dengan generasi sebelumnya. Dulu, bahasanya gitu ya, "Kami bekerja selama puluhan tahun di satu perusahaan," ujar seorang eksekutif dengan nada bangga. Pernyataan ini meski sekilas terdengar masuk akal, mengabaikan perubahan mendasar dalam dinamika dunia kerja gitu ya. Generasi sebelumnya hidup di masa di mana stabilitas kerja adalah norma. Kontrak jangka panjang, kenaikan gaji yang konsisten, dan manfaat pensiun adalah hal yang lumrah. Nah, sementara nih si generasi Z saat ini hidup di era di mana pekerjaan seringkali dipandang sebagai kontrak sementara, bukan komitmen seumur hidup. Jadi kembali lagi, perusahaan lah yang dimulai muasalnya gitu ya, yang memperburuk suasana bagi generasi Z. Nah, alih-alih mengakui perubahan ini nih, banyak perusahaan memilih untuk menyalahkan generasi muda. Mereka menyebut generasi Z sebagai terlalu manja, tidak tahan tekanan, atau hanya peduli pada uang.
Ironisnya, perusahaan-perusahaan ini seringkali tidak menyediakan jalur karir yang jelas gitu ya, budaya kerja yang kurang sehat gitu ya, atau ya udah insentif deh yang kasih yang layak gitu ya. Nah, mereka meminta loyalitas tanpa memberikan alasan bagi karyawan untuk tetap tinggal, tidak ada pilihan yang menyenangkan gitu bagi karyawannya. Ada juga fenomena unik lainnya, perusahaan yang berupaya keras menarik perhatian generasi Z dengan cara yang jujur saja terasa canggung. Mereka memasang meja di pingpong di ruang istirahat, menyediakan kopi gratis, dan menggunakan jargon kekinian dalam materi promosi mereka. Tetapi di balik semua itu, ya, mereka menerapkan yang namanya jam kerja yang panjang, target yang tidak realistis, dan manajemen yang otoriter. Seolah-olah meja pingpong dapat menggantikan kebutuhan yang namanya seperti gaji yang layak atau lingkungan kerja yang sportif. Generasi Z ini juga sering kali distereotipkan sebagai terlalu bergantung pada teknologi. Namun, bukankah justru perusahaan lah yang pertama kali mendesak karyawan untuk selalu terhubung? Surel harus dibalas dalam hitungan menit. Pesan di aplikasi kerjaan harus segera direspon, dan rapat daring bisa dijadwalkan kapan saja, bahkan di luar jam kerja. Ketika generasi Z mencoba menetapkan batas untuk menjaga keseimbangan hidup, mereka justru dianggap tidak berdedikasi. Di sisi lain, ada generasi Z memilih jalan lain, menjadi pekerja lepas atau memulai bisnis sendiri. Mereka melihat dunia kerja konvensional sebagai sistem yang kaku, yang tidak fleksibel. Dengan menjadi wirausahawan dan freelancer, nah, si generasi Z ini memiliki kontrol lebih besar atas waktu dan karir mereka. Tetapi pilihan ini pun seringkali dipandang sebelah mata oleh perusahaan yang masih memegang teguh pola pikir tradisional. Freelancer tidak punya komitmen, ujar seorang manajer dengan nada meremehkan. Padahal, untuk berhasil sebagai freelancer, seorang membutuhkan disiplin, keterampilan manajemen waktu, dan kemampuan untuk terus belajar. Mungkin saatnya bagi perusahaan untuk berhenti mengeluh bercermin jika generasi Z itu tidak setia. Apa yang telah dilakukan perusahaan memenangkan hati mereka? Jadi, apa aja sih yang udah dilakuin sama perusahaan untuk memenangkan hati mereka? Jika generasi Z dianggap tidak tahan tekanan, apakah lingkungan kerja yang diciptakan sudah cukup sportif gitu ya? Jika generasi Z sering berpindah pekerjaan, apakah itu mereka tidak akan menemukan alasan yang cukup kuat untuk bertahan? Gitu ya. Lagi-lagi kembali lagi refleksi, sering-sering refleksi untuk sebagai pemikir. Kita masih nyakal. Sebagai penutup apa? Kisah ini bukanlah tentang mencari siapa yang salah atau benar gitu ya. Ini adalah ajakan untuk melihat dunia kerja dengan perspektif baru. Generasi Z dengan segala keunikan mereka bukanlah ancaman. Mereka adalah generasi yang tumbuh di tengah perubahan besar, gitu ya, yang mencoba menemukan tempat mereka di dunia yang serba cepat. Dan jika perusahaan benar-benar ingin menarik dan mempertahankan talenta muda, mungkin mereka perlu mendengarkan lebih banyak dan mengeluh lebih sedikit, gitu ya. Jadi ya sekali lagi ya, kalau kita bisa lihat, hilangkanlah namanya maksimal umur. Kalau emang nggak mau permasalahan itu pada generasi ya, tapi kalau lagi kita lihat gitu ya, kalau emang kapitalis ya udah ngaku aja gitu. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.